Assalamualaikum, berjumpa lagi di A Day in My Life. Rasanya suntuk ya kalau masak-masak, beres-beres aja. Kali ini aku juga mau diajak jalan lah ya, kemana gitu yang bisa icip-icip makanan, belanja bulanan sambil main-main di playground. Seru banget, yuk saksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini waktunya si bapak ngasuh istri dan anak-anaknya. Nah, kok istrinya diasuh juga? Jangan salah dong, karena istri itu makhluk yang akan seperti anak-anak terus di hadapan suaminya. Kalau menurut aku sih ya, kalau salah mohon dimaafkan. Nah, ini aku siap-siap dan anak-anak sudah pada masuk ke mobil. Kita rencananya mau ke Kota Genteng, mau ke salah satu mall di sana. Yuk ikutin terus cerita kita hari ini. Alhamdulillah cerah sekali cuaca hari ini. Di tengah perjalanan, kita disuguhkan dengan bermacam-macam pemandangan yang indah-indah. Hutan, gunung, sawah, laut di tempat itulah sahabat kita. Lagu apa sih itu? Kayaknya lagu Pak Tentara ya. Ya emang seindah ini Banyuwangi itu. Terlihat jelas pemandangan alam Gunung Raung yang gagah, sehingga membuat kita terkagum-kagum. Masya Allah. Ya sudah, nggak terasa ini udah nyampe mana ya. Ada yang tahu? Kayaknya ini masih ada di daerah Temungguruh ya, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Menikmati perjalanan yang bikin hati adem, nggak terasa ternyata udah nyampe lagi ke tempat tujuan. Alhamdulillah ini tempat kita cuci mata, tempat aku belanja bulanan. Pasti ada yang heran ya, kenapa harus jauh-jauh ke Genteng? Padahal di Banyuwangi aja ada mall. Sebenarnya nggak apa-apa sih, dimanapun sama aja. Cuma kalau lagi pas pengen aja ke yang jauh sambil menikmati perjalanan, ya kita pilih ke Genteng. Oke? Alhamdulillah udah dapat parkiran, sekarang kita turun dulu. Ini sama sohib-sohibku yang super gemesin, bawaannya pengen nyubit aja. Iya ya, kalau lagi super rewelnya mereka gemesin banget. Tapi ya segimanapun mereka adalah hidupku, nyawaku, belahan jiwaku. Amin. Masuk mall mereka langsung pada nagih janji sama bapak keh. Ups, termasuk aku juga deh. Karena walaupun udah emak-emak tetap seneng ya kalau diajak main di playground. Jadi ceritanya ngasuh istri dan anaknya nih. Duh, dari tadi perasaan mereka terus sih yang main. Sini-sini giliran bunda lah. Nah, sekarang yang main giliran aku nih. Anak-anak udah pada tahu aku suka main apa. Aku sih sukanya main pukul-pukul kodok ini nih. Awas ada kodok. Serunya main ini nggak sekedar main biasa ya, tapi kita juga di sini mengeluarkan otot dan tenaga yang ekstra, ini menyehatkan tentunya. Dan yang paling aku suka kalau main ini, kita bisa mendapatkan koin loh, yang bisa ditukarkan dengan barang yang sesuai dengan jumlah koin yang kita dapat. Ya namanya juga emak-emak ya, apapun itu nggak boleh rugi dong. Nah ini lumayan lah ya, dapat berapa koin ini untuk nanti kita tukar. Pokoknya seru banget main sama mereka. Yuk kita lanjut lagi. Idi, beneran ini kayak bocil banget aku. Aduh gimana ya, nggak bisa nolak jadinya. Kalau Pak sudah ngasuh anak-anak itu pasti aku juga diperlakukan sama kayak anaknya juga. Ya namanya juga istri, mau manja sama siapa lagi kalau bukan sama suaminya. Semoga bisa sama semua yang berstatus suami istri bahagia selalu dalam keberkahan, amin ya robbal alamin. Nah kali ini kita jadi satu tim untuk bisa memenangkan koin-koin banyak. Ayo lempar kering hingga tepat ya. Di sini aku cuma bisa masukin 2 bola aja. Ya sudah, aku menyerah dan mundur. Ganti Kang. Sudah ini sudah banyak banget mainnya. Yuk kita lanjutkan. Dan ups, hampir aja lupa mau langsung lanjut. Padahal tadi kita ada dapat beberapa koin, lumayan kan kalau ditukar. Yuk kita tukar dulu. Iya kita tukar tadi lumayan ya. Kita dapat pesawat mainan untuk adik Sena. Alhamdulillah kenang-kenangan. Lanjut, ini perut sudah memanggil-manggil dari tadi dan bocil-bocil minta diganjal dulu sama roti. Di sini aku ngantri dong sama bapak kek. Udah dapat roti O-nya, lanjut yuk kita icip-icip di food courtnya Sun East Mall. Nah aku mau ngenalin ke kalian makanan yang enak di sini. Yummy. Pokoknya setiap kali kesini jajanan yang wajib aku beli ya ini. Ini kenapa ini kok pada nyantai di sini? Mau dipijit kah atau cuma duduk aja?
Ya niatnya sih mau dipijet ya kata bapaknya, tapi ini kursi pijatnya nggak nerima uangnya, malah dilepek lagi uangnya dikeluarin. Ya sudah, ini kursinya udah nggak bisa diajak kerjasama, kita lanjut aja ke food courtnya. Ini sudah lapar banget ya rasanya, cium aroma jajanannya. Cus aja, kita langsung pesan. Nah, ini dia yang paling enak ya menurut aku. Menunya biasa aja sih, tapi rasanya bikin lagi dan terbayang-bayang. Kayak tersihir gitu loh, saking enaknya. Ini aku pesan dulu ya, dan sementara itu pesanannya lagi dibuat, aku lari dulu beli minuman. Kalau nggak minum ya seret lah ya. Minuman yang kita suka yaitu lemon tea. Hayu, hayu, kita pesen aja dulu. Minumannya udah dapat semua. Yuk nyari bapaknya duduk di mana ya kira-kira? Wah, ternyata pesanan nasi gorengnya udah dateng. Mari kita icip-icip. Wah, kalau jajan di sini tuh puas banget ya. Worth it banget. Pokoknya harganya yang lumayan murah dengan kualitas rasa yang memang enak banget. Serta porsinya itu loh, porsi jumbo alias big. Pokoknya puas banget deh jajan di sini. Ya ampun, sampai lupa suamiku pesan apa ya. Ternyata udah pesan makanan sendiri. Udah anteng aja makan sambil nonton. Duh, suami idaman banget. Tidak manja, ngerti banget kalau istrinya lagi rempong pesan-pesan makanan sama anak-anaknya. Nah, waktunya icip-icip. Hari ini tuh beneran lapar banget ya, makanya aku pesan nasgor dan mie goreng. Banyak banget. Walaupun jajan, tapi nggak bisa ya kalau nggak nemu nasi. Tetap aku mah orang Indonesia asli. Kalau makan nggak pakai nasi namanya belum makan ya. Memang terlalu. Aku pesan nasi goreng, kebetulan ini enak banget loh nasi goreng dan mie gorengnya. Ini menu favorit aku deh pokoknya. Aduh, gimana ya? Ini sebenarnya kita udah kenyang banget. Ini porsinya tuh cukup untuk 2 orang ya sih. Di sini aku coba menghabiskan sama si kakak karena rasanya yang enak, jadi alhamdulillah kita bisa ngabisin semuanya. Alhamdulillah selesai juga, alhamdulillah kenyang, alhamdulillah nikmat. Jangan lupa diberesin, dirapiin dulu, jangan ditinggalin tempatnya berantakan. Walaupun jajan di luar, tetap ya kita harus beres-beres dimanapun itu. Ingat itu kakak. Yuk kita lanjutkan. Nah loh, udah terdampar aja aku di sini. Mau ngapain coba? Lihat-lihat, pegang-pegang, elus-elus, pilih-pilih, kayak mau beli aja sih. Rupanya aku terdampar di Selma Furniture. Wah, bisa kalap mata nih kalau kesini. Pilih-pilih, padahal tanpa ada perencanaan ya. Aku jadinya mau ambil storage yang kayak tadi, tapi aku minta yang warna putihnya ya. Di sini nggak ada contohnya yang udah dirakit, tapi harus diambilkan dulu dari gudangnya yang belum dirakit. Oke, nggak apa-apa, yang belum dirakit pun nanti kita rakit bersama-sama. Oke. Ya ampun, makin keliling makin pusing, lihat-lihat yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Duh, kalau bisa jangan sampai deh main-main ke sini, Mak. Bisa-bisa dompet melilit. Tapi kalau udah ada surat izin dari suami mah, silahkan Mak, bebas memilih. Merdeka pokoknya. Sudah, mending kita lanjutkan saja. Ini saatnya giliran aku alias Bunda lah ya. Ya, waktunya belanja bulanan. Sama gak sih Bun, menurut aku hal yang paling bikin emak tenang itu apa sih coba? Ya, tidak lain adalah kebutuhan dapur sudah aman. Yang terpenting gak perlu bolak-balik ke warung, karena aku tipikal emak-emak yang lebih nyetok kebutuhan barang daripada harus bolak-balik ke warung. Dengan begitu, aku lebih tenang aja ya. Sehari-hari menjalankan tugas menjadi seorang ibu rumah tangga dengan nyambi sebagai konten kreator. Jadi waktu kita itu lebih efektif, tidak banyak terbuang begitu aja gitu. Oke, itu menurut aku ya. Kalau menurut ibu-ibu bagaimana? Biasalah ya, yang dicari sama emak-emak itu tidak lain adalah sembako, alat mandi, cuci, dan kebutuhan dapur lainnya. Dan ini aku udah dapat semuanya, alhamdulillah. Sekarang waktunya kita bayar. Ingat ya, yang belanja kan istri, tapi yang bertugas bayar ya siapa lagi kalau bukan suami. Duh, pinternya istri siapa sih? Ya, semoga aja kita semua selalu dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan semua udah selesai. Alhamdulillah udah capek dari pagi sampai sore. Udah puas lah ya. Ayo diangkut-angkut, masukin ke bagasi dan langsung kita cus pulang ke rumah. Alhamdulillah nyampe rumah. Langsung istirahat? Oh, tentu tidak. Ini masih ada tugas penting yang harus kita selesaikan. Nah, ini dia storage atau rak buku yang kita beli tadi di Selma. Ini coba kita rakit berdua ya.
Aku di sini mau bantuin aja karena kalau ngerjain sendiri tanpa bantuan yang lain sulit untuk berhasil. Maka dari itu di sini diuji kerja sama kita. Akankah berhasil? Lah, silakan disaksikan dan lihat hasilnya nanti ya. Duh, kalau lihat berdua gini jadi adem aja gitu bawaannya. Kita bikin romantis, kita bikin teh manis. Cie, seneng banget kalau rukun akur kayak gini. Sudah, ayo kita lanjutkan lagi ngerakitnya. Ternyata ini tuh gampang banget ngerakitnya ya. Gak serumit yang dibayangkan tadi sebelum pesen. Tadi sempat minta yang udah dirakit aja sih. Kenapa coba? Karena nggak yakin aja Pak Su bisa rakitin. Ternyata bisa dirakit dengan sempurna sama Pak suami. Maafkan ya sudah meragukan Anda Pak. Alhamdulillah, good job lah ya. Sesempurna ini hasilnya. Yuk mari aku gotong dulu ke dalam. Aku minta gotong sendiri nih karena saking senangnya punya storage baru. Hore. Setelah diangkat ke dalam, langsung si Bapak Kem menyempurnakan paku-pakunya untuk memakai penutup agar terlihat lebih estetik lah ya. Oke, ini nih giliran aku untuk memindahkan dan menyusun semua buku-buku yang ada di rak lama untuk dipindahkan ke rak yang baru. Oke, dimulai dari buku-buku besar dan menjadi kesayangan suami aku. Mungkin ini lebih ke tokoh-tokoh politik ya. Dan ada juga buku biografi dari mantan-mantan presiden Republik Indonesia. Dan yang spesial yang gak bisa ditemukan dimanapun karena buku ini cuma ada satu di dunia. Dan sangat susah sekali menemukan. Bahkan orang-orang ternama sekelas Ronaldo pun tidak akan bisa memiliki buku ini. Karena apa coba? Karena buku ini tuh ditulis oleh seorang anak muda yang terlahir di kaki Gunung Merbabu, anak kampung yang kemudian sekarang sangat menginspirasi sosok wanita seperti aku ini agar selalu berusaha keras dalam kehidupan. Ya, siapa lagi ya penulisnya kalau bukan suami aku sendiri. Dan akhirnya selesai juga merakit rak buku ini. Terima kasih udah menemani kita ke genteng tadi belanja dan menemani kita merakit storage. Wah, lumayan lama ya dari tadi cerita aja terus. Walaupun sebenarnya kalian bosan, tapi aku saranin jangan bosan-bosan ya untuk terus mengikuti cerita dari aku, cerita sehari-hari, a day in my life, wisata kuliner dan info tentang tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran. Jangan lupa dukungannya, like, follow atau subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di a day in my life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.